Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prasetya Jeli. Saya mahasiswi Universitas Atmajaya, Fakultas Pendidikan dan Bahasa dari program studi bimbingan dan konseling. Sebelum lanjut, saya ingin berterima kasih kepada Pak Raksal sebagai dosen yang telah mengajarkan 12 teori pendekatan dan konseling dengan sabar, sangat sabar guys. Pokoknya makasih banyak ya Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Jadi pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS. Tugasnya itu melakukan analisis film menggunakan 2 teori. Jadi film yang saya ambil ini judulnya The Medical Worker, tentang perjalanan Helen Keller. Jadi teori yang saya ambil pertama ini namanya behavioral therapy. Behavioral therapy ini nama tokohnya John B. Watson. Teori behavioral therapy ini terlahir sebagai reaksi terhadap teori psikoanalisis. Kan psikoanalisis ini kan membahas tentang alam bawah sadar. Sedangkan dari alam bawah sadar itu nampaklah perilaku yang adaptif dan maladaptif yang menjadi behavioral. Jadi behavioral ini juga sebagai teori belajar atau hasil belajar dari pengalaman lingkungan yang mengubah perilaku yang tadinya maladaptif menjadi adaptif. Selanjutnya itu ada filosofi. Filosofinya itu manusia berperilaku sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan, berespon terhadap sesuatu yang ingin dicapai dan meniru perilaku orang lain. Manusia yang sehat ialah individu yang memiliki habit atau kebiasaan perilaku yang adaptif. Itu ada konsep behavioral yang masih termasuk dalam filosofi manusia. Konsepnya itu yang pertama dari hasil belajar, pengalaman, lingkungan atau stimulus yang berubah menjadi perilaku manusia. Selanjutnya itu ada patologi. Patologinya itu manusia yang memiliki perilaku yang maladaptif, biasanya disebabkan oleh kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tidak tepat, kebiasaan atau tidak kesesuaian dengan tuntutan lingkungan dan cara belajar yang salah. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya itu membantu individu untuk memodifikasi habit lama yang maladaptif menjadi yang adaptif. Selanjutnya itu ada strategi. Strateginya itu ada old habit atau old habitnya itu tuh yang maladaptif atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma lingkungan. Kemudian terjadinya behavioral modifikasi atau cara mengubah perilaku yang maladaptif menjadi adaptif yang akhirnya menjadi new habit. Itu ada teknik yang pertama itu teknik flooding. Teknik flooding ini tuh konseli dengan situasi atau penyebab kecemasan atau tingkah laku tidak dikehendaki sampai konseli sadar bahwa yang dicemaskan itu tidak terjadi. Jadi flooding ini harus dilakukan dengan hati-hati dalam menangani reaksi emosi yang sangat tinggi dari konseling. Jadi flooding ini sesuai untuk menangani kasus fobia. Tujuannya itu untuk menurunkan tingkat rasa takut yang ditimbulkan dengan menggunakan stimulus yang dikondisikan atau dimunculkan secara berulang-ulang sehingga terjadi penurunan tanpa memberi penguatan. Teknik selanjutnya ini yang kedua, tekniknya namanya self management program. Self management atau pengelolaan diri ini adalah suatu strategi pengaruh perilaku yang ada dalam prosesnya konseling mengarahkan perubahan perilakunya sendiri dengan suatu teknik atau kombinasi teknik terapeutik.
Di sini tuh konselor bersedia membagikan pengetahuan mereka ke para konselor mengenai keterampilan mengarahkan perubahan perilaku, pikiran, perasaan, dan tindakan, dan mengelola hidup. Juga mendorong konseling untuk menerima tanggung jawab dalam melakukan kegiatannya sehari-hari untuk menjadi mandiri, tidak bergantung kepada para ahli untuk menghadapi masalah mereka. Selanjutnya itu ada teknik asertivitas, merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan pada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain melalui latihan asertif, termasuk ke dalam social skill training, karena mengajarkan individu untuk bersikap asertif dalam berbagai kondisi sosial. Selanjutnya itu ada teknik punishment. Teknik punishment atau hukuman ini merupakan intervensi operant conditioning yang digunakan konselor untuk mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan, atau hukuman terdiri dari stimulus yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi dari tingkah laku. Dari teknik punishment atau hukuman ini terdiri dari hukum positif dan negatif. Hukum positif ini hukuman yang upayanya mempengaruhi perilaku dengan menambah suatu yang tidak menyenangkan menjadi hukuman yang terlihat untuk menghapus atau mengurangi perilaku yang buruk. Dan hukuman yang negatif itu bagian dari hukuman yang berfokus penurunan tingkat perilaku tertentu yang tidak diinginkan dari seorang individu. Yang terakhir itu ada teknik social skill training. Teknik social skill training ini adalah salah satu intervensi dengan teknik modifikasi perilaku didasarkan prinsip-prinsip bermain, peran, praktek, dan umpan balik. Gunanya meningkatkan kemampuan klien dalam menyelesaikan masalah pada klien seperti depresi, dengan gangguan perilaku, kesulitan berinteraksi, mengalami sosial fobia, dan klien yang mengalami kecemasan. Jadi social skill training ini adalah kemampuan yang dapat dipelajari oleh seseorang sehingga memungkinkan orang tersebut berinteraksi dengan memberikan respon positif terhadap lingkungan dan mengurangi respon negatif yang mungkin hadir pada dirinya. Jadi dari film yang saya analisis ini, Helen itu adalah perempuan yang memiliki keterbatasannya sejak ia masih bayi. Keterbatasan dalam melihat, mendengar, maupun berbicara. Pada usia 10 tahun, Helen berperilaku semakin tidak baik dalam lingkungannya, seperti ia memakan dari piring orang lain, menggunakan tangan tanpa menggunakan sendok dan garpu. Lalu ia sering memukul orang lain yang tidak ia kenal selain ibunya. Dan ia pernah waktu itu masuk ke dalam ruang keluarga, apapun yang di dekatnya itu pasti kayak langsung dijatuhin. Pernah dijatuhin adiknya itu dari keranjang bayi. Ya karena emang memiliki keterbatasan, ya mana mungkin dong dia tahu letak barang-barang di situ. Lalu Helen ini tuh sebenarnya dia pintar nyulam, karena ibunya tuh kayak sering ngajarin dia, walaupun dia memiliki keterbatasan, tapi yang gimana ya, harus patut dicoba hal baru kan, biar Helen itu terbiasa. Tapi pada suatu hari itu ayah Helen ingin memasukkan Helen ke dalam rumah sakit jiwa karena tingkah lakunya itu membuat ketidaknyamanan dalam
membantah perkataan ayah Helen, karena belum tentu di rumah sakit jiwa itu merawat pasiennya dengan benar. Akhirnya mama dan bibinya itu menyarankan untuk mengirim surat kepada Chilson, sekaligus orang penting yang benar-benar bisa nyari pengasuh buat Helen atau pengajar. Jadi Sullivan ini tuh dia berlatar belakang sama seperti Helen, hampir serupa, karena dia dulu hampir mengalami kebutaan karena matanya yang benar-benar kayak minus tinggi gitu, yang menyebabkan dia hampir buta. Akhirnya setelah perjalanan panjang Sullivan untuk menuju ke kediaman keluarga Helen, hal yang pertama saat melihat Helen, Sullivan itu merasa yakin bahwa Helen ini tuh pintar. Jadi dia membuat beberapa respon kepada Helen, kayak dia naruh kayak buang koper, kayak ngebanting. Jadi tuh Helen kayak tahu gitu, pasti ada sesuatu, kayak ada sesuatu di dekatnya dari getaran di lantai gitu. Jadi selama Sullivan telah sampai ke kediaman keluarga Keller, dia benar-benar membawa pengaruh besar buat Helen. Pengaruh besarnya itu kayak dampak positif. Yang tadinya tingkah Helen benar-benar susah diatur, kurang baik, ngelawan mulu, itu jadi benar-benar penurut banget gitu. Jadi dia tahu kalau waktunya makan ya dia harus diem, terus masang kayak serbet buat di sini loh, buat makan lah. Terus udah mampu ya namanya megang alat makan untuk dia makan kan. Itu benar-benar suatu kemajuan yang pesat sih kalau dibilang. Terus lagi dia ngajarin yang mananya tanggung jawab ketika lu tumpahin air di ruang keluarga atau ruang tamu, ya otomatis lu kayak otodidik sendiri gitu. Lu harus ngepel gitu kan, bersihin, terus ngisi ulang, ya sama seperti Helen gitu. Ya walaupun dia memiliki keterbatasan, tapi ya namanya kesalahan ya harus tanggung jawab dong, gak mungkin lo lari gitu aja. Pokoknya hingga dia dewasa, Sullivan itu benar-benar dampingin Helen. Ketika dewasa itu benar-benar Helen itu menjadi panutan untuk khususnya kita lah, ataupun orang yang memiliki keterbatasan. Jadi Helen waktu dewasa itu dia sudah menjadi pengacara sukses terkenal. Walaupun dia memiliki keterbatasan, ya pasti dia juga memiliki intelektual yang tinggi dong. Gak mungkin dalam keterbatasan itu dia gak punya kelebihan atau apapun, pasti ada. Cuma kitanya sendiri aja yang gak mau kembangi kelebihan kita. Itu ada analisis. Yang pertama itu filosofi manusia. Filosofinya manusia itu manusia berperilaku sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan, berespon terhadap sesuatu yang ingin dicapai, dan meniru perilaku orang lain. Jadi respon yang Helen dapat itu cepat karena kedatangan Sullivan bagi Helen itu berpengaruh. Dia mulai meniru perilaku seperti manusia pada umumnya. Itu ada patologi. Patologinya tadi kan manusia yang memiliki perilaku yang maladaptif. Jadi Helen ini kan perilakunya bisa dibilang maladaptif karena dia makan dari piring orang lain dengan tangannya dia sendiri tanpa menggunakan bantuan sendok dan garpu.
lalu memberantaki barang-barang yang ada di dekatnya, memukul orang lain, itu termasuk perilaku yang kurang baik kan. Jadi kesalahpahaman yang Helen dapat itu kayak dia memandang semua manusia itu sama kayak dirinya, kayak memiliki keterbatasan yang sama dalam dirinya. Tujuannya itu tujuan dari analisis film ini tuh membantu Helen untuk memodifikasi perilaku yang maladaptif itu, perilaku yang kurang baik, menjadi yang adaptif. Selanjutnya itu ada strateginya itu old habit atau maladaptive behavior. Jadi perilaku yang lama yang kurang baik, kemudian memodifikasinya untuk cara mengubah perilaku Helen itu menjadi lebih baik lagi dan menjadi new habit atau perilaku yang baik untuk kedepannya. Itu ada teknik yang saya pilih ini teknik self management program atau pengelolaan diri dari suatu strategi pengubah perilaku yang ada dalam proses konseling untuk mengarahkan perubahan perilakunya sendiri dari suatu teknik atau kombinasi. Jadi peran konselor terhadap Helen ini tuh bersedia membagi pengetahuan yang dia miliki untuk konseling mengenai keterampilan mengarahkan perilaku dari cara berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan lebih baik lagi. Jadi mendorong konseling untuk mampu bertanggung jawab untuk melakukan strategi dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi itu membantu Helen untuk menjadi lebih tanggung jawab lagi dalam setiap dia ngelakuin kesalahan, dia harus memperbaiki kesalahannya itu. Ini teori selanjutnya itu teori logoterapi. Sebelum masuk saya pengen langsung teori dan langsung analisis. Jadi nggak perlu lama-lama lagi kan, karena belum tentu kalian yang nonton video ini nonton sampai full gitu. Jadi ya untuk mempersingkat waktu juga, karena semakin menitnya semakin lama, otomatis orang yang nonton semakin bosan kan. Jadi ya sedang-sedang aja gitu. Oke, selanjutnya itu ada filosofi manusia dari logoterapi. Filosofi manusia dari logoterapi ini will to meaning atau kehendak untuk menemukan makna adalah kekuatan motivasional fundamental pada diri manusia. Pencarian manusia akan makna adalah kekuatan utama dalam hidupnya. Makna ini unik dan spesifik dan hanya dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri walaupun dalam situasi menderita sekalipun. Manusia adalah makhluk spiritual yang selalu berupaya untuk melakukan transendensi dirinya melalui apa yang mereka berikan kepada kehidupan, apa yang mereka ambil dari kehidupan, dan sikap apa yang mereka ambil terhadap takdir yang tidak dapat diubah. Di analisis dari filosofi manusia ini tuh, keluarga Helen harus mempunyai kekuatan utama dalam hidupnya, menerima kenyataan bahwa Helen ini tuh seorang anak yang memiliki keterbatasannya, walaupun keterbatasan yang dia miliki itu adalah takdir. Jadi mereka tuh harus memberikan kepada kehidupannya, mengambil makna dari semua yang terjadi terhadap keluarganya karena keterbatasan Helen tersebut. Itu ada patologinya itu seseorang yang tidak menemukan ketidakbermaknaan dalam hidupnya atau sindroma atau mengalami sindroma. Jadi
Sindroma ini terdiri dari 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu kevakuman eksistensi dan neurosis nobeni. Jadi kalau kevakuman eksistensi ini terjadi ketika hasrat akan makna tidak dipenuhi dan timbullah gejala-gejala kevakuman eksistensi, antara lain perasaan hampa, bosan, kehilangan inisiatif, dan kekosongan dalam hidup. Sedangkan neurosis nobeni itu sendiri dapat timbul berbagai neurosis klinis seperti depresi, hiperseksualitas, alkoholisme, narkoba, dan kejahatan. Orang yang mengalami kehampaan dan kekosongan hidup mungkin akan lari kepada alkohol dan narkoba dalam rangka mengisi kekosongan dalam hidup. Jadi kalau di analisis patologinya itu keluarga Helen, kalau keluarga Helen itu ada tujuannya. Yang pertama itu membantu manusia untuk mencari arti dari kehidupan melalui hati nurani dengan memberikan kesadaran akan tanggung jawab diri. Yang kedua itu manusia mampu memaknai setiap peristiwa dalam hidupnya, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Jadi kalau dari analisis kasus ini tuh keluarga Keller ini harus mampu menerima sebuah kenyataan dalam takdir yang mereka miliki karena keterbatasan Helen, lalu harus menerimanya tuh dengan tulus hati. Ya namanya takdir ya, mau dirubah juga belum tentu bisa kan, jadi harus terima semuanya. Selanjutnya itu ada strateginya itu ada 3. Yang pertama itu syndrome of meaninglessness, yang bertugas untuk membantu menemukan makna dalam hidupnya. Yang kedua, give a meaning, merupakan motivasi dasar manusia yang dimaksudkan dalam keinginan untuk bermakna adalah tertuju kepada hal-hal yang berada di luar dalam diri manusia tersebut, bukan berpusat dalam dirinya sendiri. Yang ketiga itu will to meaning, dapat ditemukan oleh manusia dalam kehidupannya, termasuk pada saat mengalami penderitaan atau rasa bersalah, sakit, atau kematian. Makna hidup setiap orang sifatnya unik, personal, spesifik, dan temporer. Makna hidup tidak dapat diberikan oleh siapapun, jadi harus ditemukan oleh diri. Jadi kalau dari analisis strategi ini tuh syndrome of meaninglessness ini kan bertugas untuk membantu menemukan makna dalam hidupnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu ya pasti ada makna tersendirinya. Kayak keluarga Helen, dia mendapatkan takdir bahwa anak-anaknya itu mengalami keterbatasan dari melihat, berbicara maupun mendengar. Jadi keluarganya itu harus mengambil makna bahwa apa yang terjadi dari Helen itu tuh tidak menghambat namanya perkembangan di tubuh Helen. Selanjutnya itu ada give a meaning, itu kan tadi kan penjelasannya merupakan motivasi dasar manusia yang dimaksudkan dengan keinginan untuk bermakna adalah tertuju kepada hal-hal yang berada di luar diri manusia tersebut, bukan berpusat pada dirinya. Jadi peran konseloris ini dalam menggunakan strateginya itu agar keluarga atau mamanya Helen tersendiri menjadi dasar motivasi kepada orang lain, bahwa setiap
takdir atau keterbatasan itu pasti mempunyai makna lebih kan. Dan selanjutnya itu will to meaning dapat ditentukan oleh manusia dalam kehidupannya, termasuk dalam penderitaan yang dialami. Maka hidup tidak dapat diberikan oleh siapapun, tidak harus ditemukan oleh diri sendiri. Jadi dalam strategi ini itu menemukan rasa bersalah, sakit atau kematian pasti ada di dalam itu semua. Jadi yang dirasakan keluarganya Helen itu ya pasti rasa bersalah, sakit itu pasti menghantuinya kan. Tapi dalam will to meaning itu bisa menemukan kehendak untuk menemukan makna. Selanjutnya itu ada teknik. Ada 3 teknik, tapi saya pilih salah satu, yaitu medical ministry. Medical ministry ini teknik bimbingan rohani pasien yang menderita didorong ke arah sikap yang positif terhadap penderitaan sehingga ia bisa menemukan makna hidup dia dari penderitaannya. Jadi peran konselor untuk menangani kasus ini melakukan bimbingan rohani secara keluarga, khususnya untuk mendorong hal-hal agar keluarganya ini tuh bisa menemukan makna bahwa dibalik penderitaan yang Helen alami atau keluarganya itu adalah mempunyai makna atau simbolis tertentu atau punya kelebihannya. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya pada hari ini. Maaf jika masih salah kata, kurang, atau semacam halnya. Makasih sudah menonton, dan jangan lupa klik like.